Audio Jungle. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, haleluya. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Selamat malam Bapak Ibu dimanapun berada, menyaksikan siaran langsung kami, live streaming kami di akun-akun media sosial kami, Inspirasi Kristen, Gembala Yesus, Pastor Victor Arung Hadiningrat, dan di TikTok juga dan di YouTube Digital Ministry. Saya mohon maaf bersama tim karena harusnya jam 8 malam waktu Indonesia Barat, malam hari ini terlambat setengah jam karena lalu lintas kota Jakarta yang luar biasa padat. Tapi sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi tetap connected in Jesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus
Yang dari kota-kota besar Indonesia, tolong ketik di kolom komentar Bapak Ibu saudara-saudari dari daerah Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, atau Papua. Silakan klik, ketik. Kami dari Jawa, kami dari Sumatera, kami dari Manado, kami dari Surabaya. Untuk kami mengetahui di mana saja anak-anak Tuhan ini menyaksikan tayangan hari yang ketiga Connected in Jesus pada malam hari ini. Saya percaya semua terberkati, semua apapun yang terjadi tetap Yesus mengasihi Bapak Ibu. Dalam kondisi apapun, kekhawatiran, keputusasaan, kemarahan, dan berbagai permasalahan hidup, pasti kita akan berjalan di atas masalah kita. Yesus bisa berjalan atas air, kita berjalan di atas masalah kita. Amin. Dan sebelum kita mulai firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, isi hati dan pikiran Tuhan, kita tunduk kepala dulu untuk kita berdoa bersama-sama. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang begitu indah dan luar biasa sepanjang hari ini sampai detik ini. Engkau terus menjaga, memberkati kami Bapa. Malam hari ini kami berkumpul dimanapun kami berada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Melalui akun-akun yang kami siarkan langsung ini, jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasihi, malam hari ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengajar kami, mendidik kami, dan menyatakan kesalahan kami untuk memperbarui kelakuan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu tidak punya kuasa, Engkau yang berkuasa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan penyampaian firman-Mu ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Tema khotbah kami malam hari ini yaitu kepercayaan kepada Tuhan sebagai penyedia di masa sulit. Bapak Ibu, kepercayaan kepada Tuhan sebagai penyedia di masa sulit. Bapak Ibu, dengan kondisi ekonomi saat sekarang ini, banyak yang mengalami PHK, BBM naik, harga kebutuhan pokok naik, masalah datang bertubi-tubi silih berganti tanpa henti. Masalah itu tanpa kita undang pun akan datang kepada kita. Amin. Jadi jangan pernah kita menghindar dari masalah. Kapanpun, dimanapun masalah akan mengiring, akan mengikuti Bapak Ibu. Tapi percayalah, masalah besar tapi Yesus yang lebih besar. Amin. Jadi serahkan segala kekhawatiran apapun permasalahan kita, ada Yesus yang lebih besar dari masalah kita. Kita buka dalam firman Tuhan yaitu dalam Filipi 4 ayat 19 malam hari ini. Filipi 4 ayat ke-19. Filipi 4 ayat ke-19. Kita buka bersama-sama. Yang sudah membuka firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari, Bapak Ibu, ayat ini adalah warning. Warning sangat berbahaya kalau diterjemahkan secara pikiran kita. Ayat ini bukan untuk menjadikan kita kaya raya. Ayat ini bukan janji untuk mendapatkan semua yang kita inginkan. Sekali lagi saya ingatkan, warning, ayat ini bukan menjanjikan kita supaya kaya raya, bukan menjanjikan kita supaya semua yang kita inginkan Tuhan berikan. Tapi ayat ini adalah jaminan bahwa kebutuhan dasar kita sebagai anak-anak Tuhan akan dipenuhi oleh Bapa yang mengasihi kita semua. Amin. Bapak Ibu, saya bergembira sekali saya bisa terlibat dalam pelayanan-pelayanan kami di media sosial, akun-akun kami di Instagram, YouTube, di TikTok. Ini semua karena Tuhan yang mempercepat pelayanan saya dan tim untuk kita menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus melalui media sosial yang saat ini, detik ini terus berpacu. Dunia terus berpacu, dunia terus berubah. Yang terjadi 10 tahun lalu kita tidak pernah terpikir akan seperti ini. Media sosial di mana-mana, kita terhubung dengan media sosial dari pagi sampai tengah malam untuk mencari informasi, baik itu berita benar maupun tidak benar, itu terus mengalir di media sosial.
Kita anak-anak Tuhan harus berkomitmen. Kita harus menyebarluaskan firman Tuhan, menyebarluaskan kasih Kristus, menyebarluaskan firman Tuhan setiap hari, pagi, siang, malam, setiap saat. Jangan kita berleha-leha di medsos ini 8 jam. Ini orang Indonesia mengakses medsos 8 jam per hari. Bisa dibayangkan bagaimana medsos mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, kondisi hati kita, mood kita. Dunia seperti ini sekarang. Marilah kita percaya bahwa ada tangan Yesus yang sanggup menolong kita. Bukan media sosial, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan hartamu, bukan koneksimu, bukan relasimu. Tapi ada tangan Yesus yang sanggup menolong kita semua. Bapak Ibu, dalam Filipi 4 ayat 19 ini mengatakan bahwa siapa yang akan memberkati kita? Siapa yang akan menolong kita? Tuhan melihat kebutuhan kita. Bapak Ibu, dalam kisah Abraham, dalam kejadian 22 ayat 14, bisa dibuka. Kejadian 22 ayat 14 mengatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, yang artinya Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu, pemahaman ini, janji Tuhan, Jehovah Jireh adalah Tuhan yang kekal, yang tidak berubah. Jireh, melihat, memperhatikan, dan menyediakan. Allah itu adalah Jehovah Jireh. Tuhan menyiapkan segala kebutuhanmu tepat pada waktunya. Bukan keinginan kita yang Tuhan jawab. Kadangkala kita berpikir sebagai orang Kristen, maunya doa pagi, siang dijawab Tuhan. Doa siang, maunya malam Tuhan jawab. Tapi kita, Tuhan siapkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita apa? Makanan, pakaian, pendidikan, semua tepat waktu jika kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Jangan kita terputus koneksi kita. Kalau keinginan kita, wah macam-macam kita. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang kita dapat. Sudah dapat pekerjaan yang satu, pingin yang satu. Dapat motor, pingin mobil. Mobil satu, pingin dua. Tuh. Rumah satu, pingin rumah dua, pingin rumah tiga. Duit gaji 5 juta, pingin 10 juta, pingin 1 miliar. Macam-macam. Keinginan manusia tidak terbatas. Terus dipengaruhi oleh hawa nafsu kita. Pengendalian diri kita harus sangat penting di sini. Marilah kita sama-sama bahwa Tuhan melihat kebutuhan kita. Seperti Abraham pada saat dia akan mengorbankan anaknya Ishak. Tuhan Allah Jehovah Jireh telah menyiapkan domba yang sudah standby di semak duri. Waktu Tuhan tepat. Kita kadang-kala terburu-buru. Kita memaksakan kehendak Tuhan, kehendak kita pada Tuhan. Kita memaksakan, Tuhan saya mau A, B, C terjadi dalam minggu depan. Sedangkan Tuhan punya maksud, masalah yang terjadi bukan hukuman Tuhan. Jangan Bapak Ibu berpikir masalah yang terjadi, saya tidak punya uang, saya tidak punya penghasilan, saya tidak punya kerjaan. Itu bagian dari proses. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berpikir bahwa semua masalah yang terjadi adalah proses Tuhan untuk mendewasakan kita. Bukan hukuman, untuk mendewasakan kita. Itu yang paling penting. Bahwa kita semua harus sungguh-sungguh berproses, ikut prosesnya Tuhan. Seperti Abraham. Allah Jehovah Jireh menyiapkan domba yang sudah standby, yang tersangkut di semak duri. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Kadang-kala kita manusia maunya buru-buru, mau tidak sabar. Padahal tinggal sedetik pun, tinggal 1 menit pun, Allah Jehovah Jireh akan memberikan pada kita. Tapi kita langsung berbalik arah. Langsung berbalik arah ke belakang, ke kiri dan kanan. Akhirnya makin lama proses terjadi. Jika kita menunda-nunda, jika kita tidak sabar, buru-buru, semua akan berantakan. Anda buru-buru dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam keluarga, semua terburu-buru. Hawa nafsu yang utama, bukan kesabaran, ketenangan pikiran, itu akan berantakan semuanya. Mari kita, Tuhan melihat pergumulan finansial kita sebelum kita berteriak minta tolong. Tuhan sudah tahu masalah-masalah kita apa. Masalah pekerjaanmu, keuanganmu, rumah tanggamu, semua Tuhan sudah tahu lebih dulu. Rancanganku bukan rancanganmu, rancanganmu bukan rancanganmu. Jadi semua Tuhan sudah dari
masih kita di kandungan ibu kita, Tuhan mengatakan apa? Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah mengenal jauh sebelumnya. Dari awal kekekalan, Tuhan sudah bentuk kita. Tuhan sudah kenal kita. Bapak Ibu, kalau arsitek bangunan untuk dibangun sampai 10 lantai, 20 lantai, itu sudah digambar duluan oleh sang arsitek. Untuk menyatakan di sini lantai 1 ada pintu masuknya, ada toiletnya, ada ruangan tertentu. Lantai 2 juga sudah disancang sedemikian rupa, baru pondasi dipasang, gedung akan dibangun pelan-pelan. Seperti itu juga kita. Allah sudah merancang kita jauh hari di kekekalan. Allah sudah tahu ke depannya seperti apa untuk kita. Jangan kita berpikir kita menjalani kehidupan ini tanpa rancangan Tuhan. Jangan kita berpikir karena saya kerja keras, karena saya. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, dalam kehidupan Bapak Ibu, semua ada campur tangan Tuhan. Jangan pernah berpikir Bapak Ibu tiba-tiba dapat mobil yang murah, rumah yang murah, pekerjaan yang mudah, pendapatan yang tiba-tiba melonjak. Itu adalah campur tangan Tuhan, bukan kerja keras kita semata-mata. Saya sudah mengalami bagaimana saya diproses Tuhan bertahun-tahun. Saya meniti karir saya sebagai seorang reporter di televisi, reporter, asisten produser, manajer pemberitaan, wakil pemimpin redaksi, dan sampai posisi puncak pemimpin redaksi televisi. Itu bagian dari proses. Semua yang saya dapatkan bukan karena kekuatan saya. Kadang-kala dulu saya berpikir karena jagonya saya, karena pintarnya saya bisa capai pemimpin redaksi di televisi. Tapi semua ada campur tangan Tuhan, ada maksud Tuhan. Ternyata saya pikir-pikir, oh iya ya, Tuhan punya rencana saya di media televisi 20 tahun kurang lebih. Akhirnya saya punya akun-akun media sosial. Saya hubungi teman-teman saya bagaimana untuk kita buat tim yang solid mengelola akun-akun media sosial ini. Instagram, YouTube, TikTok. Kita mempunyai kurang lebih 10 akun sekarang. Nah itu kita menyebarluaskan informasi. Kita semua wajib menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tugas kita. Bukan cuma tugas saya sebagai pendeta. Kadangkala ada 3 dusta iblis yang terus menghantui kepada kita anak-anak Tuhan. Yang naik-naik mimbar itu harus orang yang kudus, yang suci. Iblis roh-roh halus itu cepat mereka berbicara. Yang pelayanan-pelayanan itu harus orang-orang yang benar. Melayani Tuhan itu kita melayani dimanapun. Bapak Ibu melayani di pekerjaan, di keluarga, di lingkungan sekitarmu. Itu adalah pelayanan. Lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Untuk Tuhan. Itu tugas kita. Melayani dimanapun itu tugas kita untuk menyebarluaskan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Biarlah orang melihat ada cahaya Kristus di kehidupan kita. Jangan sampai orang melihat kita, wah anak setan ini, bukan anak Tuhan ini. Bukan anak Tuhan pada saat hari Minggu, pada saat hari raya Kristen, pada saat live streaming seperti itu, seperti ini, itu anak Tuhan. Tapi di luar itu, kita anak dunia ini. Bapak Ibu, kita semua ini, Allah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Banyak orang salah paham, menganggap Allah menyiapkan Jehovah Jireh seperti ATM yang tinggal pencet, keluar uangnya. Salah besar itu. Kita harus taat. Tuhan, Jehovah Jireh menyiapkan sesuai kebutuhan, bukan keinginan kita. Kebutuhan kita, dasar kita, makan, minum. Itu yang Tuhan siapkan sesuai kebutuhan. Jangan memaksakan diri bahwa Tuhan tolong saya minggu depan saya perlu uang sekian untuk membayar anak sekolah saya. Tenang saja, tidak usah khawatir. Tuhan mengatakan kurang lebih dalam Alkitab 365 kali, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Setiap hari kita diingatkan Tuhan, jangan takut, jangan takut. Last minute Tuhan siapkan. Last minute, saya banyak menyaksikan, banyak last minute Tuhan siapkan. Tempat ini, tempat ibadah ini, pelayanan saya di mana-mana, Tuhan yang siapkan orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati
pelayanan Tuhan, mempermudah, menjangkau jiwa-jiwa dengan cara Tuhan. Tuhan itu di luar akal manusia. Kadang orang berpikir maunya dia harus Tuhan penuhi. Kalau di antrian di mana-mana, antrian bioskop, antrian pembayaran PLN, bank, semua daftar tunggu, daftar antrian. Kita juga harus menunggu waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita paksakan, bisa berantakan. Bapak Ibu, memberikan waktu yang tepat bukan kapan kita mau. Kapan kita mau, minggu depan harus. Saya dulu banyak berdoa seperti itu. Minggu depan Tuhan, bulan depan Tuhan siapkan ini A, B, C. Tidak terjadi. Karena kita paksakan kehendak kita, keinginan kita. Bukan seperti Yesus. Di Taman Getsemani Yesus katakan, Allah kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Yesus menyerahkan segala keperluan masalahnya kepada Allah Bapa. Kita serahkan semua kekhawatiranmu, masalahmu kepada Yesus. Dan tunggu waktu Tuhan, jangan kita paksa. Melalui caranya, bukan cara kita yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Yang kedua, janji Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19 tadi, Allahku akan memenuhi, bukan Allah orang lain, tapi Allah kita yang personal, yang punya hubungan khusus dengan kita. Allahku akan memenuhi dalam bahasa Yunani, plerosai, mengisi sampai penuh, memenuhi, mengisi sampai penuh, melengkapi, tidak kurang suatu apapun, tepat waktu dan tepat sasaran. Kalau Allah Jehovah Jireh, seperti gelas yang diisi air, botol-botol air mineral itu tepat 600 ml tepat 600 ml, tidak jatuh, tidak tumpah dan terukur pas. Itulah Allah, tepat dengan kondisi yang stabil. Tuhan tahu persis berapa banyak yang kita butuhkan. Jadi saya dulu memikirkan pelayanan saya harus begini. Pelayanan Sarah harus begini-begini. Tuhan punya waktu yang tepat ke saya. Saya bukannya saya sekarang di pelayanan mesos, tapi saya tidak pernah menginjil ataupun saya tidak pernah menyaksikan kebaikan Tuhan. Di mana-mana saya sudah pernah pelayanan di pasar-pasar, di penjara-penjara, di orang-orang marginal. Sampai sekarang pun saya masih lakukan. Jadi saya bukan tiba-tiba muncul. Saya mengalami proses Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya diproses Tuhan. Dengan teriak-teriak di jalan, di gang-gang, di Manado, di luar kota. Gak ada yang dengar. Nyaris tak terdengar. Ada satu iklan sepeda motor ya. Nyaris tak terdengar. Suara saya di pasar, di penjara. Tapi itulah Tuhan proses. Saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu pegangan saya sampai saat ini pun. Walaupun tadi harusnya kami mulai jam 8, tapi karena kemacetan yang luar biasa di kota Jakarta malam hari ini, saya akhirnya bisa tembus 8.25 tiba di tempat ini. Itu karena kemuliaan Tuhan. Saya berdoa Tuhan, apapun yang terjadi, kadang-kala roh-roh halus ini lebih sudah terlambat, nggak usah, besok aja, lusa aja. Tapi saya yakin percaya kalau Tuhan yang memulai, Tuhan juga akan beri kekuatan, kemampuan pada saya. Dan ada waktunya Tuhan untuk kita diproses Tuhan. Bapak Ibu, yang ayat berikut, segala keperluanmu bukan keinginan. Dikatakan firman Tuhan, segala keperluanmu bukan keinginanmu, tapi keperluanmu. Ada perbedaan besar di sini. Keperluan, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Keinginan, ingin rumah mewah, handphone terbaru, liburan di luar negeri, merek-merek yang branded. Ini yang perbedaan antara keperluan dan keinginan kita. Yang berikut, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Menurut, bukan dari. Menurut pikiran Allah. Tuhan yang berikan sesuai standar kekayaannya, bukan standar kita. Bukan sisa-sisa Tuhan kasih. Standar kekayaan Allah, ia adalah sumber berkat. Kekayaan sesungguhnya hanya pada Yesus Kristus. Hanya pada Allah pencipta langit dan bumi ini, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kita berharap bergantung pada Yesus Kristus, bukan pada relasi kita, koneksi kita, bukan pada keluarga kita, bukan pada jabatan, kekuatan kita, tapi pada Yesus Kristus. Amin. Orang kaya memberi menurut standar kekayaannya. Bapak Ibu, orang kaya memberi dengan standar kekayaan, tapi
Tuhan memberikan dengan standar kekayaan surgawi. Standar kekayaan surgawi tidak ada batasnya, unlimited. Tuhan memberikan kita berkat-berkat tidak ada. Tuhan kasih 100 juta, Tuhan minta bunga 110 juta. Di dunia ini memberikan pinjaman 100 juta balik 20% minimal. Bunga, Tuhan tidak pernah. Keselamatan yang dia berikan, penebusan yang dia berikan gratis, diskon. Itu yang kita harus bersyukur, kita telah tebus dengan gratis, tidak bayar. Orang memberikan di mana? Orang memberikan pinjaman Bapak Ibu, pinjaman 100 juta dikasih, hanya minta dikembalikan 10 juta. Logikanya nggak jalan di sini. Di mana kira-kira ada rentenir yang kasih pinjaman 100 juta, terus dia hanya minta kembalikan saya 10% ke saya, kembalikan 10%. Hanya Yesus yang seperti itu. Hanya Tuhan pencipta langit dan bumi ini yang memberikan pinjaman, bukan menambah bunga, tapi dia hanya minta 10% saja bagian saya. Kamu yang 90%. Itu yang Allah kita yang luar biasa. Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Kita yang berhutang banyak pada Yesus Kristus. Dia telah menebus dosa-dosa kita, mati di kayu salib dan menyelamatkan kita. Cara kerja Yehova Jireh di masa krisis ini, cara kerja Allah yang menyediakan Jehovah Jireh adalah melalui orang-orang di sekitar kita. Pertolongan orang-orang yang tiba-tiba tanpa kita duga. Saya banyak menemui seperti itu. Tiba-tiba sahabat-sahabat saya membantu saya dan pelayanan. Itu bagian dari Jehovah Jireh. Bukan kebetulan. Bukan tiba-tiba. Bukan karena kekuatan kita. Karena Tuhan yang menuntun orang-orang untuk memberkati pelayanan kami. Digital Ministry Indonesia. Dalam Raja-Raja, Elia diberi makan oleh burung gagak. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4-6. Bapak Ibu tidak masuk akal Elia ini. Di tepi sungai Yordan waktu itu, burung gagak mengantar makanan dia pagi dan malam. Burung gagak yang antar makanan. Seharusnya kita manusia memberikan makanan burung. Ke burung, bukan burung yang memberikan makanan pada. Tapi itulah dasarnya Tuhan. Tuhan memakai yang di luar akal. Allah itu, Yesus Kristus itu adalah sutradara yang paling ulung, paling luar biasa. Yesus, Allah itu bekerja di belakang layar, bukan di depan layar. Allah itu bekerja di belakang layar. Tanpa kita duga, di luar akal, Tuhan akan berkati kita. Percayalah, Jehovah Jireh tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah terlalu cepat. Selalu on time. Jadi jangan pernah khawatir, kecewa. Tuhan, kok orang lain dia bisa kaya raya, saya tidak. Tuhan, kok saya orang lain bisa dibantu, Tuhan bantu kok. Kadang-kala saya juga seperti itu. Dengan kondisi ekonomi sekarang, banyak PHK, BBM naik, kebutuhan bahan pokok naik, stres orang di mana makin bertambah orang yang masuk rumah sakit jiwa. Tuh kadang-kala kita berpikir manusia, Tuhan, mana Tuhan? Gak ada Tuhan ini. Tuh, Tuhan baik katanya, tapi Tuhan tidak baik di keluarga saya, di keluarga kami. Seperti itu kan kenyataannya. Tapi percayalah, tuh di ujung jalan sana ada cahaya. Kegelapan kita, masalah kita, yakinlah di ujung jalan sana ada cahaya, yaitu Yesus Kristus. Yang akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Jangan pernah kecewa dengan dunia ini. Jangan pernah kecewa dengan masalahmu. Kau harus berjalan di atas masalahmu. Di atas pergumulanmu. Itu yang Yesus mau. Yakin, percaya. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu akan tenggelam seperti Petrus. Bapak Ibu, di masa kini kita harus menawarkan. Tiba-tiba orang menawarkan bantuan. Tuh, teman berikan info kerjaan, tetangga yang berbagi makan, itu bagian dari Jehovah Jireh. Jangan pernah merasa semua kebetulan. Dunia bisa mengatakan kebetulan, tapi di mata Allah Jehovah Jireh semua ada campur tangan yang maha kuasa, Yesus Kristus. Jadi percayalah, melalui penundaan berkat yang selama ini masalah Bapak Ibu merasa kok saya tidak ada kemajuan, progres dalam keuangan saya dan keluarga saya, dalam masalah saya, percayalah. Kadang Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta. Tapi dia tahu ada yang lebih baik dari saat ini. Sekali lagi saya ingatkan, kadang Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta. Tapi dia tahu apa yang lebih baik nanti.
Kita minta sekarang waktunya Tuhan, nanti pada saat sudah berproses, masalah-masalah sudah lewati, itu akan menjadi kesaksian yang hidup untuk orang lain, untuk keluarga Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa saya pernah diproses Tuhan. Dalam kondisi terpuruk pun saya masih bisa bangkit. Anak Tuhan jatuh 3 kali, bangun 4 kali. Amin. Jangan pernah kita merasa kecewa, aduh Tuhan begini-begini aja. Tuhan juga mau kita berhikmat, berdoa dan bekerja. Jangan kita berdoa pagi, siang, malam, tapi kita tidak mempunyai action. NATO, no action, talk only. No action, talk only. Gak ada action, hanya bicara-bicara terus. Tuhan, sampai kapan Bapak Ibu? Saya kerja keras, dulu saya pekerja sangat keras. Saya on time banget dulu di televisi. Sampai saya menjadi pemredaksi itu karena kerja keras saya. Tapi itu yang utama sekali lagi saya kembalikan. Karena Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom komentar saudara-saudari Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi bisa ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik buat saya dan keluarga saya. Amin. Jadi marilah saudara-saudara, Jehovah Jireh masih hidup dan masih sama seperti dulu. Yesus Kristus dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Yang berubah kita manusia kadangkala. Tidak stabil kita. Kadangkala kita percaya Tuhan, kadangkala kita percaya. Harus stabil, karena Yesus yang pernah menyembuhkan orang buta, menyembuhkan sakit kusta, memberikan mujizat-mujizat di zamannya, sampai sekarang masih berlaku mujizat itu dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena Ia adalah Allah Jehovah Jireh yang menyediakan tepat waktu. Dia tidak pernah gagal Bapak Ibu, Dia tidak pernah gagal menyediakan bagi anak-anaknya. Langkah kita minggu ini, evaluasi diri kita. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan, evaluasi diri kita. Berdoa, minta hikmat dan ide. Bukan hanya minta uang ke Tuhan. Minta hikmat dan ide. Untuk saya melangkah bekerja, saya melangkah apapun itu, saya harus melangkah. Pelayanan harus melangkah. Melangkah terus. Tuhan yang akan menuntun nanti kita. Dalam kehidupan kita juga melangkah terus. Jangan minta uang, minta hikmat dan ide. Uang akan nanti datang menyusul. Tidak ada mujizat yang terjadi tiba-tiba uang datang. Uang muncul di depan mata kita. Harus bekerja, harus berhikmat. Kita harus bertindak, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Bersyukur, catat setiap hari apa yang kebetulan. Campur tangan Tuhan, catat. Tiba-tiba orang mau makan di rumah, tiba-tiba teman traktir, tiba-tiba. Semua tiba-tiba itu bukan tiba-tiba. Itu campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan tiba-tiba. Tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang kebetulan sebagai anak Tuhan. Semua ada campur tangan Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir, kita harus berbagi. Walaupun kondisi kita pas-pasan. Saya kadangkala, kondisi saya selalu saya cepat empati dengan orang. Di mall-mall, di toilet-toilet saya sering membagi. Walaupun itu 50.000, 20.000, 100.000 pun saya kasih. Kadangkala orang itu langsung duduk sampai di lantai loh. Bagaimana mereka bersukacita karena ada berkat yang tiba-tiba. Tapi itu saya selalu katakan itu campur tangan Tuhan. Mungkin pada saat itu mereka lagi butuh juga. Tuhan yang gerahkan saya. Kita jadi orang Kristen, jangan puji Tuhan, haleluya. Kalau ke pasar 50.000 pun kita tawar. Pakai kalung salib besar-besar, 50.000 pun kita tawar. Sebagai anak Tuhan, saya kalau memberi, saya beli di pasar. Tadi saya ke Panti Jompo bersama teman-teman, sahabat saya, WH Group. Saya di pasar, saya beli Pampers apa semua. Saya tidak pernah tawar. Ini untuk Tuhan. Tidak pernah saya akan tawar. Untuk Tuhan. Beli dan ikhlaskan semua. Nanti Tuhan yang akan membalas. Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Jadi jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena semua kehidupan, kesehatanmu, semua cuma-cuma Tuhan kasih. Kita harus merenung. Tiap malam mungkin harus meditasi kita. Merenung kebaikan Tuhan. Bukan cuma waktu kita senang kita bilang Tuhan baik. Waktu susah pun, kondisi terpuruk pun, masalah datang bertubi-tubi, tetap ingat Tuhan baik. Jadi jangan pernah merasa masalah tidak akan datang. Masalah akan mengejarmu dimanapun Anda berada. Anda bersembunyi di kolong langit, di kolong bumi ini pun, masalah akan datang menjumpai Anda. Tapi seberapa besar keyakinan kita untuk berharap, berseru, memanggil nama Yesus karena Dia adalah Jehovah Jireh,
Allah yang menyediakan tepat waktu. Amin. Puji Tuhan semuanya. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada. Ketik di kolom komentar Bapak Ibu sekali lagi, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Yesus yang menyediakan. Berharaplah pada Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi saya bacakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hanya tangan Yesus, hanya Yesus yang sanggup memulihkan keadaan ekonomimu, memulihkan keluargamu, memulihkan kondisi keuanganmu. Semua hanya Yesus. Jangan malam ini mungkin ada yang merasa khawatir, ingin bunuh diri, merasa kesembuhan tidak pernah datang, orang lain bisa Tuhan sembuhkan, saya belum, merasa rumah tangga saya berantakan. Percayalah, Allah Jehovah Jireh sanggup memulihkan keuanganmu, penderitaanmu, masalahmu, keluargamu, apapun itu. Dia tepat waktu, dia tidak pernah terlambat, dia on time. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Makin percaya, kita akan terus berharap pada Tuhan. Saya sampai sekarang tidak pernah terbayangkan saya bisa melakukan pelayanan media sosial ini, yang kalau dipikir saya tidak punya modal besar. Alat-alat yang kami pakai malam hari ini dengan berbagai macam teknologi kami lakukan secara langsung di 5 akun. Ada bertambah juga nanti 3-4 akun nanti dalam minggu depan untuk kami secara langsung bersamaan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang menyediakan tepat waktu. Jangan pernah khawatir, sekali lagi saya katakan, jangan takut, jangan khawatir. Tanamkan itu dalam pikiran Anda. Ada Yesus. Masalahmu besar tapi Yesus yang lebih besar. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dan mari kita evaluasi terus. Sebaik apakah Yesus dalam hidup saya? Kalau Yesus tidak baik, Bapak Ibu tidak ada di dunia ini. Kita tidak bernafas lagi. Yesus baik. Percayalah. Ia yang dahulu pernah menyembuhkan, memulihkan, membuat mujizat-mujizat 2000 tahun yang lalu. Sampai detik ini mujizatnya tetap nyata, berlaku dalam kehidupan saya dan Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita berdoa pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau Allah yang menyiapkan semua tepat waktu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Apapun masalah kami, pergumulan kami, kebutuhan kami, Engkau akan menyiapkan tepat waktu dan semua dalam kendali-Mu. Kami berjalan di atas masalah-masalah yang kami hadapi, karena kami akan percaya di ujung di depan sana ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami. Kami terkoneksi dengan Engkau setiap hari, setiap saat, dimanapun kami berada, connected in Jesus. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini kami akan berpisah melalui siaran live streaming ini. Biarlah semua anak-anak-Mu yang menyaksikan siaran ini, Kau buat mereka tenang, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan segala pergumulan masalah mereka Engkau yang menuntaskan, Engkau yang bereskan semua persoalan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan menyertai, memberkatimu dimanapun engkau berada. Diberkatilah keuanganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah apapun yang engkau kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih, shalom. Sekali Yesus tetap Yesus. Sampai bertemu pada hari Jumat nanti malam. Besok kenaikan Tuhan Yesus, kita off 1 hari. Kita berjumpa pada Jumat malam di waktu dan gelombang yang sama, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya, haleluya.